Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhal muslimin, alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang mana ini adalah sebaik-baiknya amal, yang mana Rasulullah berkata sebaik-baik pekerjaan ialah as-salati ala waqtiha. Sebaik-baik orang yang bekerja melaksanakan ibadah kehidupan ialah orang yang melaksanakan sholat pada waktunya. Apalagi dilaksanakan sholat dengan berjamaah. Dan di hadis yang lain Rasulullah pernah berkata, apabila orang duduk setelah sholatnya dan dia menunggu di waktu sholat di rumah-rumah Allah, sedangkan dia tidak berhadas, maka Allah menyuruh malaikat mencatat orang-orang yang hadir di majelis ini. Dan maka malaikat akan berkata, ampunilah ia dan rahmatilah ia. Ini sungguh amalan yang sangat mulia. Dalam hadis sahih di kitab Riyadhus Shalihin, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajuli fi jamaah tajidu ala salatihi fi suqihi baitihi bid'an wa isrina darajah. Hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ujarnya, salat seorang dengan berjamaah itu pahalanya melebihi pahala salat yang dikerjakannya sendirian. Nah, sembahyang tuh bawa imbayan lebih banyak pahalanya daripada sembahyang sorangan, daripada sembahyang sendirian di rumahnya aja Rasulullah. Dan salatnya di pasar dan juga di tempat-tempat kerjanya. Dan Allah mengganjar dengan pahala 20 derajat lebih. Dalam hadis dijelaskan bisa 23 derajat dan 29 derajat.
Dan dalam hadis lain Rasulullah berkata, satu derajat ke derajat yang lainnya itu sama dengan 500 tahun perjalanan dengan kuda yang paling cepat. Nah, bayangkan. Ini kan amalan yang sangat mulia. Dalam kehidupan nih, kalau kita mau nih, ini kan masuk kepada ulun ingin menjelaskan karena amalan-amalan yang mana jalan itu menuju surga, supaya kita tidak beramal dengan amalan-amalan yang meragukan nih badan, yang diperselisihkan, apalagi amalan-amalan yang tidak ada syariatnya. Nah, dan dilanjutkan hadisnya, jadi zalika anna ahadahum ija tawaddaa fa ahsanal wudu'a summa atal masjida la yuridu illa shalah la yanhajuhu illa shalah lam yahtu hatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha hati'atu hatta yadkhulal masjida fa ija dakhal masjida kana fi sholati makanatis sholatu hiya tahbisu. Yang demikian ya Rasulullah, dikarenakan derajatnya yang demikian itu dikarenakan jika salah seorang di antara kalian telah berwudu mulai rumahnya dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia datang ke masjid rumah-rumah Allah dan tidak ada yang mengeluarkan atau membuatnya beranjak mendatangi rumah Allah, nah, kecuali hanya untuk mengerjakan sholat, dan tidak ada tujuan lain selain sholat berjamaah, maka tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah melainkan akan ditinggikan derajatnya, dan satu langkah akan dihapuskan kesalahannya, hingga dia masuk ke rumah Allah, ke mushola, ke masjid. Sesudah masuk masjid dia senantiasa dianggap berada dalam keadaan sholat. Selama itulah sholat yang ia menahan dirinya. Nah, ini kan ini melaksanakan ibadah ini ada padilahnya dan ada yang menjamin padilah ini. Nah kan kita sekarang ini banyak ibadah-ibadah yang ada padilahnya ada, cuma yang menjamin padilah ini kita seorang manusia sendiri. Sedangkan agama tidak ada yang menjamin selain dari rujukan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi setiap padilah ibadah itu harus ada rujukannya, dalil. Bukan biar si fulan bila kita beribadah ini maka akan mendapatkan ganjaran ini, padilahnya ini. Nah, ini kan jelas nih ada hadis sahih. Disambung lagi, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi masjidis alladzi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu, nah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yuhdis bihi. Nah, jelaskan, maka di sini para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempatnya mengerjakan sholat. Mereka mendoakan, ya Allah, berilah rahmat kepadanya, kepada yang duduk-duduk nih, hatta duduk aja setelah sholat. Berilah rahmat kepadanya, ya Allah, berilah ampunan kepadanya, dan ya Allah terimalah taubatnya. Malaikat yang mendoakan. Malaikat nih Allahan pada wali lagi. Kita minta doakan orang yang kita anggap wali, malaikat yang mendoakan. Berilah rahmatinya, berilah ampun kepadanya, dan terimalah taubatnya. Yakni selama orang itu, jar Abu Hurairah nih, tidak menyakiti, mengganggu orang lain di dalam tempat sholatnya, dan selama dia tidak berhadas. Nah, selama masih dalam wudu. Ini ada kaitannya. Di sini ulun hendak menjelaskan bahwa dalam beribadah itu makanya syaitan terkadang bisa menyesatkan orang-orang yang ahli ibadah. Memang ada beberapa tahapan bagi syaitan untuk bisa menyesatkan seorang yang Islam, yang mukmin dalam kehidupannya. Dijelaskan di sini dalam
kitab Badail Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim, ada beberapa tahapan manusia disesatkan oleh setan dalam ingin melaksanakan ibadahnya. Yang pertama, kata beliau, tahap-tahap setan menyesatkan manusia ialah yang pertama, ditimbulkan di hatinya rasa kekufuran. Nah, insya Allah kan kita di sini mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang kufur. Setan merasuki manusia untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengingkari keberadaan Allah dan juga mengingkari misalnya sholat itu bukanlah hal yang wajib. Nah, itu kan kita bukan termasuk, insya Allah bukan termasuk golongan ini. Tahapan yang pertama, setan menyesatkan manusia. Yang pertama, dibikinnya kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah terbebas nih dari ini, bahwa kita meyakini akidah kita bertauhid bahwa Allah hanyalah yang mempunyai segala-galanya, setan masuk pada tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang kedua kata Ibnu Qayyim dalam kitab Sidin Al-Badail Al-Fawaid, yang kedua ialah setan mengembangkan ajaran bahwa ada amalan-amalan yang dibuat-buat sendiri oleh manusia untuk bisa diamalkan kita. Kan ini memang ada hadisnya nih. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di sini setan menganukan hati kita bahwa amalan-amalan ini ada padilahnya. Sebenarnya Nabi yang diutus oleh Allah, Rasulullah SAW, tidak pernah merujukkan suatu ibadah ini. Nah, dan ini banyak banget yang terjadi di masyarakat kita. Dan kita menganggap itu adalah suatu ibadah. Sampai-sampai mendatangi tempat tersebut, padilahnya ulun pernah mendengar orang bercerita, kita mendatangi tempat tujuan itu acara atau misalnya, bahwa padilahnya ini sama mendatangi orang tempat beribadah haji. Wah, bayangkan. Sedangkan Nabi tidak pernah mensyariatkan ini, ada hadisnya tidak ada seperti itu. Nah, tapi kebanyakan manusia bisa termakan nih dengan padilah-padilah, terlena oleh padilah-padilah tadi. Dan memang niatnya bagus. Ada juga hadis memang innama a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan kita ini sesungguhnya nih diawali dari niat. Apabila niatnya bagus, ini kan ada pelang di hadis selanjutnya, apabila niatnya bagus ya Rasulullah, maka Allah akan mengganjar niat tadi dengan pahala walaupun kita belum melaksanakannya. Walaupun belum melaksanakan, apalagi sudah menggawi. Ini memang terkadang di situ itu gugurnya terkadang kita, yang penting niat bagus ya. Itu bujur, benar itu. Cuma kan tidak hanya niat aja, ibadah itu kita ada itiba. Makanya diutus Rasulullah SAW sebagai penerang kita, sebagai apa? Sebagai rujukan kita dalam kehidupan beribadah sehari-hari. Nah, di sini dikatakan Ibnu Qayyim bahwa setan mempengaruhi manusia untuk membuat ajaran-ajaran baru yang tidak ada syariatnya. Nah, maka ini berat nih, ini panjang impactnya, nah. Imbasnya banyak. Dijelaskan sini. Apabila bahwa kita menganggap ritual suatu ibadah yang tidak ada dasar hadisnya, tidak ada dalam Al-Quran, dan para ulama tidak ada merujuk, hanya perkataan sipulan-sipulan saja padilahnya itu aja. Tidak ada rujukan bahwa ini padilahnya ada hadisnya, ada dalilnya. Tidak ada, Pak. Tapi ada perkataan sipulan ini, sini Diamond Bahari ada perkataan itu. Sedangkan ibadah kita tidak merujuk pada perkataan manusia. Perkataan manusia itu boleh dipakai, tapi perkataannya diambil dari apa? Dari hadis-hadis yang sahih misalnya. Dari ada Al-Quran. Dan dikatakan di sini bahwa imbas dari perbuatan yang tidak ada syariat tadi banyak.
Ulun sudah mencatat imbasnya. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, apabila kita melaksanakan ibadah yang tidak ada syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka itu akan membahayakan agama seseorang, akan membahayakan agama kita. Karena apa? Maka kita menganggap ibadah tersebut itu benar. Kita menganggap benar. Nah, jadi ini bisa membahayakan agama kita. Jadi kita sulit meninggalkan ibadah tersebut karena kita menganggap bahwa ibadah yang tidak ada syariatnya tadi itu adalah perbuatan yang benar. Padahal ibadah yang kita gunakan, kita pakai tadi itu hadis-hadis sahih, dan dalam riwayat-riwayat hadis tidak ada Nabi menjelaskan. Itu hanya perkataan kita saja atau perkataan sipulan-sipulan saja bahwa ibadah tersebut baik dilaksanakan, baik digawi, ada padilahnya ini. Nah. Jadi dijelaskan beliau, perbuatan tersebut bisa membahayakan agama seseorang, agama kita. Dan yang kedua kata Sidin, apabila kita melaksanakan ibadah yang tidak ada syariat, tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan sulit taubatnya dari pekerjaan tersebut. Ya tadi karena dia menganggap ibadah itu benar. Kalau orang yang bermaksiat dijelaskan itu sudah jelas, dia mengetahui. Misalnya ini minuman keras, ini adalah perbuatan yang haram. Ini perbuatan judi adalah perbuatan yang diharamkan. Itu sudah jelas, dia mengetahui. Sedangkan ini adalah amal-amalan yang ia dianggap ini suatu ibadah. Sebenarnya itu tidak merupakan ibadah. Nah, dan yang ketiga kata beliau, orang tersebut sudah termasuk orang yang menyelisihi Rasulullah SAW. Kenapa menyelisihi? Karena apa? Tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Karena kunci ibadah tersebut, setiap amalan ibadah kita hanya tertuju pada 2 poin. Yang pertama tergantung kepada niatnya. Niat kita karena Allah ada. Dan yang kedua, apakah ibadah tersebut ittiba kepada Rasulullah SAW? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah pekerjaan itu baik? Ahsan. Allah sudah menciptakan ini A, ini B. Allah menjelaskan sudah. Tinggal kita aja lagi. Nah, 3 poin tersebut bisa membahayakan agama kita. Yang kedua, sulit kita rujuk kepada kebenaran. Yang ketiga, kita menyelisihi sudah ajaran Nabi. Nah, itu penting mengetahui kita nih, agar tidak apa? Agar tidak menggawi melaksanakan amalan-amalan yang tidak ada syariatnya. Karena agama ini ada petunjuk. Kita nukar sepeda listrik aja ada petunjuknya. Ya pada. Misalnya menghidupi aki seini, karena di aki seini, mencisnya seini, itu ada riwayatnya. Ada petunjuknya supaya jangan salah pakai. Apalagi hidup beragama, hidup beribadah. Makanya pernah orang ini sahih nih, asbabun nuzulnya nih ada di surah Ali Imran. Waktu datang orang-orang yang baru Islam menemui Rasulullah. Ini berkata apa pembakalan? Aku ini cinta lawan Allah dan Rasul aja. Cinta aja badan. Bujur tuh, amalan tuh benar. Tapi turun wahyu. Nabi disuruh Allah berkata, wahai Muhammad, katakan kalau orang ini benar-benar cinta nih. Kul
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan ya Allah, kalau orang-orang tadi benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, umpati saya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni. Itu bukti cinta kita. Kalau hanya lip service saja, di bibir saja, perkataan cinta saja, kalau tidak mengikuti apa-apa yang dibawa Nabi, apa-apa yang diajarkan Nabi, itu berarti apa? Cinta apa namanya, Wadan? Cinta apa namanya tuh? Cinta di bibir saja malah. Nah, itu kan berarti bukan dari dalam hati dan bukan di perbuatan kita. Jadi Allah sudah menjelaskan nih 1400 tahun yang lalu, Allah sudah memadahkan, menjelaskan kita bahwa metode mencintai kita itu harus sesuai petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita mencintai orang-orang alim, mencintai wali boleh, tapi fattabi'uni, ikuti gawian orang-orang alim tadi, ikuti gawian para wali-wali tadi. Bukan melaksanakan ibadah ulahan kita sorangan, padilah kita sorangan juga yang mengulah. Apalagi tujuan dunia. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai kan. Ini terkadang terjerumus di sini tadi kata Ibnu Qayyim. Niatnya memang benar. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan Rasulnya, tapi apa-apa yang kita gawi, apa-apa ibadah yang kita kerjakan tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini diturunkan Nabi apa? Karena sebagai contoh supaya kita beribadah dengan benar. Dua sudah tadi lah, 2 ke 3 tadi. Tahap-tahap setan Oh, 2 sudah. Dan yang ketiga kata Ibnu Qayyim, orang tersebut akan melaksanakan dosa-dosa yang besar, al-khabair, dosa besar. Setan akan mempengaruhi manusia untuk melakukan dosa-dosa besar seperti zina, membunuh, mabuk-mabukan, menghasut manusia. Dan mudah-mudahan kita sini terhindar dari sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan semua di sini. Dan memang perbuatan tersebut bisa saja manusia tuh walaupun orang ini berilmu, ibadahnya benar, bisa dilalaikan oleh Allah. Dan bisa juga dilindungi oleh Allah. Nah, ini ada hadis nih. Pernah ada hadis saya. Hadisnya panjang. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka apabila kita bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, maka kita akan dilindungi oleh Allah dalam setiap musibah. Hadis dari Abi Abdurrahman bin Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, dahulu Yasidin ada 3 orang yang hidup sebelum kalian. Nah, hidup zaman sebelum sahabat Nabi. Suatu ketika mereka berjalan hingga mendapati gua yang ada dimanfaatkan untuk menginap. Karena kemalaman atau kehujanan berteduhnya di gua tersebut. Dan tiba-tiba gua tersebut menggelinding batu yang sangat besar. Di hadis dijelaskan. Dan batu besar tersebut menutupi lubang gua tadi untuk inya keluar badan. Kada gua keluarnya bakal. Tak tutup di gua tadi.
Dan sesungguhnya kata beliau tidak ada yang dapat menyelamatkannya dari batu besar kecuali mereka yang bertiga tadi berdoa. Nah, berdoa aja Rasulullah. Nah, berdoa ini sebagai perantara wasilah amal salehnya. Nah, ini benar. Makanya disunahkan kita kan minta wasilah, minta perantara itu boleh. Boleh minta perantara. Berperantara apa? Yang pertama dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Ya Rajak, ya Allah pemberi rezeki. Ya Wahhab yang memberi. Ya Ghani yang Maha Kaya. Boleh kita meminta dengan nama-nama Allah. Yang kedua, ya Rasulullah, kita berwasilah dengan amal-amal soleh kita. Nah, ini di hadisnya kita yang berwasilah dengan amal solehnya. Dan yang ketiga kata Rasulullah, ini meminta tolong berwasilah dengan orang-orang yang soleh, yang masih hidup, orang-orang soleh yang bisa mendoakan, bukan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Nah, ini pentingnya kita mengetahui metode-metode berdoa aja ada tata caranya. Jadi dijelaskan di sini, di hadis ini tadi, maka mereka berwasilah dengan amal-amal solehnya. Nah, ini boleh berwasilah dengan amal soleh kita. Orang yang pertama kata Rasulullah, ini menceritakan, ya Allah, aku ini pernah mempunyai kedua orang tua. Orang tua aku tersebut ini lanjut usia, sudah tua. Maka tua sudah, umur mungkinnya 70-80 pada. Dan setiap hari aku membawakan minuman susu kepada kedua orang tuaku, jadi sidin tadi, nang orang nang tutup di gua tadi. Dan pada sewaktu-waktu ketika aku membawakan susu minuman tadi, orang tuaku nang berdua ini sudah tertidur, sudah terguring badan. Dan aku katanya tidak berani membangunkan kedua orang tuaku, walau anak-anakku yang di rumah tadi merengek meminta susu tadi untuk diberikan. Dan pada akhirnya di tengah malam orang tuaku tadi terbangun, dan aku tidak menceritakan jiwanya merengekkan anak tadi, dan aku kasihkan aja minuman susu tadi kepada orang tuanya. Nah, ya Allah, ajar orang tadi, apabila engkau menerima ibadahku tadi, aku bertawasul dengan ibadah tadi, maka Allah menerima ibadahnya, kata Rasulullah. Dan Allah menggeser sedikit batu tadi yang tertutup di gua tadi, namun masih belum bisa keluar, tidak bisa keluar. Dan orang yang kedua pulang berwasilah, pulang berdoa dengan amal solehnya pulang. Nah, yang kedua ini menandakan, membuktikan bahwa kita boleh berwasilah dengan amal soleh kita. Makanya dia gini, kita dicangkali ibadah, jangan minta doa lawan kemana. Baik kita berwasilah dengan amalan kita seorang. Nah, yang kedua kata Rasulullah, orang tersebut pernah mempunyai saudara sepupu perempuan yang sangat cantik, lelaki tadi. Dan dikatakan di sini bahwa lelaki tersebut sangat menginginkan, mencintai perempuan tersebut. Dan pada suatu saat laki-laki tersebut sayanya pernah melaksanakan ini. Nah, di sini kan al-khabair tadi, dosa-dosa besar tadi, pernah terbersit untuk melakukan dosa besar, untuk melakukan zina kepada perempuan tersebut. Dan karena dia diiming-imingi uang, terpaksa karena perempuan tadi memerlukan uang, saudaranya tadi, dia mau untuk aku digahulinya, dia diceritakannya di hadis itu. Dan pada waktu sudah ingin melaksanakan maksiat tadi, maka perempuan tadi berkata, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, wahai pria, ingatlah bahwa ini perbuatan dosa besar. Dan seketika itu ujar pria tadi, aku ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah perbuatan dosa besar. Dan di salah satu hadis lain sampai-sampai sudah pria tersebut sudah menduduki kaki wanita tadi. Dan seketika itu kata pria tadi, kutinggalkan wanita tadi dan kutinggalkan duit-duit, uang-uang yang kuberikan tadi, nang kuiming-iming, tinggalkan semua. Ya Allah, apabila ini merupakan suatu amal soleh bagiku dan aku bisa berwasilah dengan ini, maka terimalah amalku ini. Nah, yang kedua tadi menanggalkan dosa besar, maka diterima oleh Allah, kata Rasulullah. Dan tergeser pulang batu, 2 kali tergeser sudah sedikit.
Namun kata Rasulullah belum bisa sampainya bisa keluar ketiga orang tadi Pak Pembakal. Ada awak keluar lagi. Ada bisa keluar. Lalu orang yang ketiga lagi berwasilah dengan amal solehnya. Ya Allah, ini nih orang yang ketiga nih. Batu tadi sudah tergeser 2 kali sudah, tapi belum bisa keluar lagi orang bertiga tadi. Dalam gua masih. Dan orang ketiga berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dia meminta dengan amal solehnya. Apabila ini diterima jadinya, ulun dulu ya Allah pernah mempunyai karyawan, dan mempunyai karyawan ulun gaji beberapa ekor karyawan, dan salah satu karyawan yang ulun gaji ini jadinya nih yang digajinya nih meninggalkan pekerjaannya, padahal nih dia nih sudah diterima gaji per bulan, misalnya cuma meninggalkan tanpa laporan, tanpa jejak. Nah kata pria tadi, dan uang gajinya tadi ku gunakan untuk usaha. Dan beberapa tahun kemudian usaha tersebut dari hasil gaji orang karyawanku tersebut meningkat dengan pesat. 4-5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun datang pekerjanya tadi mengambil haknya kepadaku. Datang pada. Sedangkan hasilnya tadi sudah beranak pinak. Berjuta-juta, beratus-ratus juta, bermiliaran memenuhi ini ibaratnya. Dan orang tersebut karyawan tadi datang meminta haknya, hak yang semalam aja dia minta. Nang ibaratnya gajinya sejuta bang semalam. Namun ya Allah, aku ini mengatakan bahwa karena hasilnya banyak sudah dari yang semalam, aku serahkan harta nang beranak pinak tadi semuaan kepada karyawan tadi. Banyak benar-benar. Mun kada hati kada ikhlas kayak apa tuh? Nah, ya amun misalnya ini katanya suatu amalan yang baik engkau menerima ya Allah, maka kabulkanlah permintaanku ini. Geserkanlah batu ini. Dan akhirnya dijelaskan di sini. Bahwa Allah menggeser batu tadi dengan doa orang yang ketiga. Sehingga mereka bisa keluar dari berjalan kaki langsung ke tempatnya, kata Rasulullah. Wah ini kan bahaya nih. Bukan bahaya karena baik, maksudnya ini apabila kita meninggalkan al-khabair, dosa-dosa yang gana dari dosa-dosa besar tadi, maka ini bisa sebagai wasilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini metode yang mujur. Kita berwasilah dengan amal soleh kita boleh, bukan berwasilah dengan amalan-amalan yang tidak jelas. Kalau berwasilah dengan amalan-amalan yang disyariatkan, itu disunahkan. Kita misalnya sholat tahajud, mengaji sudah, sholat 5 waktu berjamaah banyak. Ya Allah nah, dengan ibadah ini dimudahkan, lancarkan anak ulun isuk nah ujian. Mudahan engkau menerima ibadah sholatku ini. Itu dibolehkan. Nah, dan yang ketiga, tahapan-tahapan setan menyesatkan manusia, kata Ibnu Qayyim. Setan akan mempengaruhi manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil yang dilaksanakan terus-menerus. Ini anggap dosa remeh, padan. Ada bapak juga aja ngeramputi kawannya. Tapi hari-hari melaksanakan dosa tersebut. Walaupun dosa ini bukan dosa al-khabair dan dosa-dosa yang besar, tapi kalau dosa-dosa kecil akan dilaksanakan hari-hari kita gawi, maka akan menumpuk dalam hati, akan menutupi kalbu. Dan yang kelima, kata Ibnu Qayyim, setan akan menghasut manusia untuk sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan pahala. Perbuatan itu mubah aja, tapi meninggalkan hak-hak Allah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan. Tulak ke sana, tulak kemari, akhirnya hilang sembahyang. Menganggap ini apa? Suatu amalan dianggapnya. Boleh aja tuh, boleh. Tapi amunnya amalan itu disyariatkan, itu kita mendapatkan pahala jadinya. Menulakinya, mendapatkan pahala. Seperti sholat berjamaah akan dihadis-hadikan, satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita mendatangi rumah-rumah Allah. Karena ulun pernah mendengar
Kawan menjelaskan apabila kita menggas kendaraan mendatangi ke tempat sana ya, ke tempat orang acara itu, kita akan mendapatkan malaikat melindungi kita nih, mendoakan kita, merahmati kita. Itu bujur aja fadilahnya tuh. Tapi selama amalan itu ada syariatnya, itu benar. Dalam hadis sahih kan, apabila seorang muslim kata Rasulullah mengunjungi saudaranya muslim, menziarahinya, dan saudara tersebut dalam keadaan sakit misalnya, dan dia mendatanginya, tidak ada niatan lain kecuali hanya untuk bersilaturahmi kepada saudaranya, maka malaikat yang di atas akan mendoakannya. Apabila perjalanannya pagi kata Rasulullah sampai malam, malaikat dari pagi mendoakannya, ampunilah ia, rahmatilah ia. Dan apabila perjalanannya malam kata Rasulullah, maka malaikat akan mendoakannya dari malam sampai ke subuhnya, ampunilah ia, rahmatilah ia. Itu benar aja. Selama kita menziarahi saudara kita sesama muslim, ada syariatnya. Kalau amalan-amalan tidak ada syariat, jangan bisa-bisa kita membuat fadilah sorangan. Bisa-bisa kita membuat fadilah sendiri. Karena apa? Agama ini prioritas kan Pak? Pak Pembakal? Nah, punya Allah ini. Punya Allah. Yang diturunkan Allah lewat nabinya. Bukan kita yang dapat wahyu, bukan kita. Manusia, kita manusia biasa. Kalau Rasulullah itu manusia juga, tapi manusia yang diberi Allah wahyu. Jadi manusia yang luar biasa jadinya, bukan seperti kita. Makanya diturunkan Nabi itu apa? Sebagai jadi rujukan kita, sebagai kita tempat kita ibadah. Memang hidup kita ini apa? Hanya untuk ibadah. Tidak ada lain. Hidup kita ini dua aja adalah menunggu sembahyang dan menunggu disembahyangkan. Pada hakikatnya tuh, ya Pembakal, ya kan? Hakikatnya dua aja. Memang yang dunia ini memang itu untuk kita menuju akhiratnya, nah. Dua aja, menuju tempat sholat, menuju tempat disolatkan. Nah. Itu majasnya tuh, perumpamaannya. Bukannya itu aja, hidup kan di dunia ini kan kita untuk ibadah. Makanya kan di ayat itu kan, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah kata Allah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan dengan ibadah kita kata Allah, bukan aku yang meminta makan kepada kalian. Sesungguhnya kata Allah, akulah pemberi rezeki yang sangat kokoh. Nah, jadi jangan takutan kita. Setiap ibadah itu memang pasti ada padilahnya. Tapi padilahnya itu sudah ada. Nah, prioritasnya tuh ampun punya Allah itu. Nah, bukan kita yang bikin padilah tadi, bukan sipulan. Bukan. Sudah ada dalil, sudah ada rujukannya bahwa amalan ini padilahnya, amalan ini syariatnya, ini padilahnya. Itu sudah ada rujukannya. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim, cara menghindari nih hasutan setan tadi, badan yang menghasut kita nih, supaya menyesatkan kita nih, supaya beramal tidak sesuai syariat tadi, ini mudah jadiin. Tingkatkanlah kesadaran spiritual kita dengan apa? Dengan membaca Al-Quran dan hadis. Nah, itu kan mudah tuh. Dengan mempelajari majelis ilmu. Dan kedua jadi metodenya, banyaklah berdoa dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita banyak beristighfar, dosa-dosa diampuni, maka kita akan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sampai waktunya nih, mudah-mudahan nih kita nih ini terhindar dari perbuatan-perbuatan tadi nang setan bisa menyesatkan tadi. Dan semua kita mudah-mudahan ini tergolong orang-orang yang diampuni Allah. Perbanyak istighfar kita. Makanya setiap akhir majelis kan
disuruh mengucapkan doa kafaratul majelis. Itu istighfar tuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu kan doa istighfar nih. Kita tutup. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita nih, banyak istighfar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.